kan boleh nanya nih, kan banyak juga nih pertanyaan masyarakat. Ini kan Palembang ini kan kayak Palembang Darussalam itu kan kayak kerajaan. Nah, sebenarnya di mana sih istana atau kerajaan Palembang itu, bisa diinformasikan ya? Ya, Kesultanan Palembang Darussalam ini sebenarnya kita pada masa lalu memiliki beberapa istana ya. Yang dari terakhir seperti Benteng Kuto Besar, terus itu atau Kuto Besar, terus ada juga Kuto Kecil, terus ada Beringin Janggut, dan juga ada namanya Kuto Gawang. Nah, ya kalau Kuto Gawang itu yang di daerah Pusri. Kalau sekarang pasti udah nggak ada, karena itu yang kemudian tahun 1660-an itu dihancurkan oleh VOC. Nah, terus akhirnya pindahlah ke Beringin Janggut. Nah, terus dari Beringin Janggut kemudian pindah ke Kuto Kecil dan akhirnya di Kuto Besar yang sekarang kita kenal dengan Benteng Kuto Besar. Disitulah istana Kesultanan SMB II berada. Oke. Kalau sekarang itu masih ada nggak bentuknya yang seperti kita ketahui? Kalau bentengnya masih ada, cuma kalau istananya karena dulu terbuat dari kayu dan juga pertempuran pada masa dahulu sangat dahsyat, saya lihat udah nggak ada lagi. Kalau melihat struktur bangunannya udah nggak ada, tapi kita memiliki denahnya yang dibuat oleh Mayor William Thorn ya pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Artinya terakhir tuh di BKB gitu ya, kurang lebih. Betul. Nah, apakah tanggapannya? Kalau saya sih berharap ada tujuannya, di mana dengan adanya keraton akan menjadi pusat budaya dan edukasi mengenai adat dan juga budaya dan juga segala jenis tradisi kita bisa edukasi di situ. Baik mulai dari seni tutur atau seni sastra, seni gerak, dan semua budaya-budaya yang ada, karena itu untuk menjadikan kearifan lokal kita lebih bernilai dan juga lebih diresapi oleh masyarakat. Oke. Nah, kalau Sultan sendiri untuk ada nggak menciptakan misal kayak yang di Sultan Mansur gitu, itu seperti apa? Kalau di Sultan Mansur, kalau sebut istana adat ya, karena kalau itu lebih banyak kita rapat adat dan juga membuat kegiatan-kegiatan kesenian yang kecil lah, karena kondisinya kan tidak sebesar BKB. Ya, kalau kita di istana adat paling skopnya bisa sampai 100 orangan lah di sana. Kalau di BKB kan mungkin kita bisa untuk edukasi mahasiswa yang banyak, bisa edukasi sekolah-sekolah, bisa sampai 1000-2000 orang mungkin bisa. Kalau misalnya di ini, bahkan bisa menjadi tempat seni pertunjukan yang cukup menarik. Kalau BKB bisa menjadi istana atau dibentuk lagi istana di dalam BKB itu dengan tujuan membuat kegiatan budaya dan juga pelestarian adat budaya di Sumatera Selatan. Itu pernah dibicarakan belum sama pemerintah kota gitu? Sebenarnya kalau wacana sih sudah sering ya. Cuma pasti terkadang terhambat bahwa itu milik Kodam II Sriwijaya, sehingga kita juga sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya sih milik Kesultanan Palembang Darussalam. Cuma karena kita sudah di NKRI, ya kita menghargai bahwa itu sekarang dikuasain atau dipelihara oleh Kodam II Sriwijaya, dan juga kita juga ya turut juga berterima kasih supaya jangan sampai peninggalannya sisa ini dihancurkan. Kalau bisa dilestarikan seperti bentengnya dan juga beberapa posisinya seperti bastion-bastionnya itu kan ada yang memiliki nilai-nilai sejarah, baik arsitekturnya, baik nilai ketika pembuatannya itu kan banyak sekali yang bisa kita pelajari dari situ. Lawang Borotan itu ya, Lawang Borotan itu tempat Sultan terakhir keluar. Sebenarnya kalau kita lihat antara foto Belanda sama foto sekarang, kelihatan sekarang mungkin masih banyak penampakan luarnya masih mirip, cuma penampakan dalamnya saya nggak tahu. Yang pasti sudah banyak berubah. Kalau zaman dulu kan sebelum zaman Belanda, tapi di Timbun juga kan ada pemandian putri di situ, ada pemandian kesultanan di dalamnya itu, karena di dalamnya itu ada kolam yang memang digunakan untuk kegiatan sehari-hari kesultanan. Itu pernah dicek belum, masih ada atau udah nggak ada? Bisa di Timbun nggak ada. Oke. Iya. Oke Kak, gimana Kak tanggapannya Kak soal ya mungkin ada masalah Keraton Palembang Kak dan fenomena dua tahta sultan yang tanpa istana di Palembang, gimana Kak? Yang pertama menurut saya
memang setelah Kesultanan Palembang dihapuskan oleh pemerintah Belanda di tahun 1823 ya, walaupun di 1821 itu Sultan Mahmud Badarudin II diasingkan di Ternate, tapi sampai dengan tahun 1823 penggantinya Sultan Ahmad Najamuddin IV sebagai susunan, maksud saya dua sebagai susunan, dan Sultan Ahmad Najamuddin IV itu sebenarnya masih berkedudukan di Keraton Kota Besar. Nah, tapi setelah dihapuskan kesultanan, akhirnya Keraton Kota Besar itu kan dijadikan markas militer, katakanlah benteng militer oleh kolonial Belanda. Kemudian setelah masa yang cukup lama vakum, mungkin sekitar 1 abadan ya, setelah tahun 1 abad lebih ya. Setelah itu kemudian di masa kini muncul fenomena baru, yaitu ada beberapa pihak ya yang berdasarkan suriat, kemudian berdasarkan silsilah itu mengklaim sebagai Sultan Palembang atau menggelari diri dengan Sultan Mahmud Badarudin III. Kemudian ada yang menggelari diri sebagai Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Nah, tetapi persoalannya memang pertama, kedua sultan ini menurut saya adalah sultan budaya masing-masing. Mengklaim sebagai sultan budaya, artinya bukan sultan dalam kerangka sultan politik atau sultan yang memiliki kekuasaan seperti di masa lampau. Nah, tentu yang menjadi kesulitan utama bagi masyarakat adalah melihat fenomena dua sultan ini. Pertama, ada semacam stigma di masyarakat, mereka akan mengakui sultan mana saja kalau seandainya salah satu bisa membebaskan Keraton Kota Besar sebagai keraton di masa lampau Kesultanan Palembang, itu menjadi atau menempati paling tidak Keraton Kota Besar atau benteng Kota Besar itu yang sekarang sudah diduduki oleh militer. Nah, fenomena semacam ini yang sebetulnya terus bergejolak di masyarakat. Sultan mana sebetulnya yang diakui dan dianggap sah? Kalau menurut saya, paling tidak kalau dilihat dari suriatnya memang Sultan Mahmud Badarudin IV Pawas Diraja itu lebih kuat dibandingkan misalnya dengan Sultan Iskandar Mahmud Badarudin II. Tetapi yang di mata masyarakat ini adalah bahwa kedua-duanya dianggap sebagai sultan yang tidak memiliki istana, sehingga masyarakat masih meragukan yang mana sebetulnya sultan yang diklaim oleh masyarakat luas, ya, termasuk pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga masih ragu, misalnya kadang-kadang mengundang kedua-duanya. Nah, ini persoalan yang sangat pelik menurut saya. Tetapi kalau kembali tadi sebetulnya ya, bahwa pengakuan dari masyarakat terhadap sultan, salah satu sultan menurut saya itu adalah semakin besar pengakuan itu, maka semakin besar salah satunya yang sebetulnya menjadi sultan budaya di Provinsi Sumatera Selatan atau paling tidak di Kota Palembang. Dan kalau kita lihat pertama dari segi berbagai kegiatan budaya yang dilakukan. Kenapa kemudian Sultan Mahmud Badarudin II Pawas Raden Muhammad Pawas Diraja lebih banyak diakui sebetulnya? Karena beliau di satu sisi memiliki banyak pembelaan, kalau menurut pandangan saya, pembelaan terhadap persoalan budaya, persoalan sejarah di Kota Palembang dan di Sumatera Selatan. Selain itu, beliau juga banyak sebetulnya melakukan kegiatan-kegiatan event-event budaya. Jadi
itu kegiatan ketika mereka masuk ke dalam ranah kegiatan-kegiatan budaya itu, semakin banyak mereka masuk ke ranah-ranah budaya, menurut saya itu yang nanti akan membuat masyarakat semakin mengakui mana dari dua ini yang menjadi sultan yang kita kenal sebagai sultan simbol budaya ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.